Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi menjelang siang ini kita masih diberinya kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengimbasan, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari rekan guru penggerak angkatan 8, angkatan 9, Ibu Nurnani Sangia. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya sampai yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan doa oleh Bapak Yasin SPD, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Wakasek Kesiswaan. Berhubung kepala sekolah kita pada hari ini berhalangan untuk hadir, beliau dalam keadaan sakit. Yang keempat yaitu kegiatan inti pengimbasan dari Ibu Nurnani Sangia. Yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yasin SPD. Kepada Bapak Yasin kami mohon untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa demi suksesnya acara pengimbasan ini. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wal kafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yasin SPD. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Nurlaini SPD. Kepada Ibu Nurlaini kami persilakan. Hadirin dimohon, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, nama tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan yang terus-menerus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikannya kesehatan yang baik, masih diberikannya umur dan kesempatan
terutama kenikmatan kita pada pagi hari ini, di mana kita dapat berkumpul di forum ini dalam rangka teman kita Bu Nani Nur Nani Senia, dalam rangka diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berharap dan berdoa juga untuk Ibu Nur Nani Senia. Mudah-mudahan dalam proses kegiatan pada calon guru penggerak angkatan 9, segalanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bu Nur Nani ini berhasil lolos untuk menjadi guru penggerak pada angkatan ke-9 ini. Seperti jejak-jejak seniornya yang sebelumnya sudah ada Ibu Maria Ulfa, sudah ada Pak Furkan, sudah ada Bu Nana, kemudian Bu Nur Dahlia dan yang lain-lainnya. Kemudian pada kesempatan ini, mari Bapak dan Ibu guru semuanya, kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Mudah-mudahan juga kita semua ini adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabiullah Nabi Muhammad SAW nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Bapak Haji Marwan SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang ada di lingkungan SMP Negeri 7. Sebelumnya kami ingin menginformasikan sebenarnya yang berbicara di depan ini adalah kepala sekolah. Tetapi karena kebetulan hari ini beliau kurang sehat, maka untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan ini, saya diamanatkan untuk mewakili beliau. Salam semua kepada Bapak dan Ibu guru, dan kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan agenda kita pada kesempatan ini adalah masalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah budaya yang baik, yang tentu saja bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak dan Ibu guru, bagi anak-anak kita semuanya.
budaya positif kita ini dapat berubah sikap, perilaku, dan tutur kata. Nah, dalam hal ini peran guru kita semua itu sangat-sangat penting sekali. Penting bagi kita untuk melaksanakan dulu, ya, memberikan contoh dulu kepada siswa kita tentang budaya positif apa yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Dengan begitu, dengan melihat kita melakukan ini, itu, dan lain sebagainya yang baik-baik itu, maka dengan mudah anak-anak juga akan mengikuti kita, mencontohi, meneladani kita semuanya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, melalui kegiatan diseminasi ini, mari kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul kita mendapatkan pemahaman, ya, kepada pemahaman yang baik tentang budaya positif itu dari teman-teman yang melakukan diseminasi, misalnya pada saat sekarang Bu Nurnani, ya. Oleh sebab itu penting di sini untuk terus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Jadi artinya ini salah satu budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Artinya ketika ada teman guru yang melakukan diseminasi seperti ini, mari kita jangan lihat bahwa dia adalah guru junior atau apa gitu. Akan tetapi mari kita betul-betul menyimak, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nani itu, sehingga kita semua bisa mengambil manfaat dari itu semua, dan itu mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tercipta lingkungan sekolah yang mendukung suasana kegiatan belajar mengajar itu yang kondusif, ya, yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran itu dengan baik. Ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, sekali lagi kami ingin mengajak semuanya Bapak dan Ibu guru untuk betul-betul menyimak supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan gunanya untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Dan ini sangat sesuai dengan jargon sekolah kita, sekolah hebat, ya. Memiliki guru-guru hebat. Kita punya komunitas, ya, komunitas guru yang terus kita tingkatkan, yang terus kita gunakan, fungsikan komunitas itu dalam rangka untuk bisa sering di situ, saling mengisi satu sama lain, ya, saling membekali satu sama lain, sehingga mudah-mudahan kita semua ini adalah guru-guru ideal yang siap berada di era globalisasi sekarang, berjuang dengan teknologi, berjuang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berbasiskan digitalisasi. Kemudian sedikit saya berbagi kepada Bapak dan Ibu bahwa ada beberapa cara untuk mengajarkan sikap positif dan menumbuhkan empati kepada siswa. Yang pertama, kita guru hendaklah bisa memberikan apresiasi terhadap penyampaian siswa. Ini penting loh Bapak dan Ibu guru, ya.
ketika anak melakukan sesuatu hal yang baik, maka jangan segan untuk menyatakan, bagus anak, hebat kamu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampaikanlah semuanya dengan cara-cara yang baik dan benar. Jadi hindari kekerasan. Ya. Semuanya butuh kesabaran. Ya, kita seorang guru memang dituntut untuk bersabar kepada anak-anak. Jadi ketika kita ingin membuat anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik, maka hendaklah kita sebagai orang guru sabar, ya, untuk menjelaskan ke anak-anak dengan bahasa yang sopan, yang santun dan baik itu. Kemudian tadi contoh teladan itu sangat penting. Kemudian yang keempat yaitu membangun sikap saling tolong menolong. Ya, saya kira untuk sikap saling tolong menolong itu betul-betul ini sudah terlihat sekali kalau di lingkungan kita SMP 7 itu. Dalam hal misalnya berbagi pengalaman yang ada di kelas, saya kira kita antara satu sama lain saling sharing, saling mengisi satu sama lain, apalagi dengan adanya komunitas pelajar yang ada di kita, jadi luar biasa. Cuma memang apapun yang kita sudah lakukan yang sudah dianggap baik di sekolah kita, hendaklah itu akan terus ditingkatkan. Ya, yang sudah baik, yang sudah bagus yang kita laksanakan di sekolah itu hendaklah itu dikembangkan terus. Ya, mudah-mudahan kedepannya guru siswa SMP 7 menjadi hebat semuanya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja, karena sudah dibatasi juga sih tadi karena hanya gunanya. Tapi kalau mau agak ini lagi, agak panjang lagi, saya siap Pak. Saya selalu siap ya. Iya, siap sedia insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru. Akhirnya kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Lokase Kesiswaan Ibu Dra Rahma dan Bapak Ibu Guru SMP 7 Kota Bima yang sudah hadir dalam acara saya diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dari saya CGP Angkatan 9 Kota Bima. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan baik saja. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan. Adapun kegiatan saya hari ini yaitu diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dari saya CGP Angkatan 9 Nurnani Sainya dari SMP 7 Kota Bima. Adapun tujuan materi saya yaitu peserta dapat menerapkan budaya positif di sekolah melalui konsep yang pertama budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus selanjutnya, restitusi, 5 posisi kontrol. Selanjutnya,
restitusi segitiga restitusi. Saya ingin bertanya sedikit pada rekan-rekan guru sama guru, kira-kira adakah peraturan di kelas Bapak Ibu guru? Ada. Baik. Pastinya di kelas kita sudah mempunyai semua keyakinan kelas ya. Sudah. Ya. Nah, dari keyakinan kelas itu siapa yang membuatnya? Guru dan siswa. Ya. Guru dan siswa. Keyakinan kelas itu yang kita buat antara kita dan murid kita ya. Ya. Kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas? Kira-kira dari keyakinan yang kelas yang kita buat itu bagaimana pelaksanaannya? Efektif nggak atau gimana? Kadang-kadang ada yang efektif, ada yang masih melanggar. Ya. Yang lainnya bagaimana? Masih sering ada yang melanggar. Ya, berarti di situ ya, gimana Pak Slamet, silakan. Ya, terima kasih. Untuk di kelas saya kadang-kadang masih ada beberapa siswa yang masih suka melanggar tanpa disadari, sehingga kita harus kembali mengingatkan pada peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Pak Slamet ya masih banyak, masih ada beberapa yang melanggar keyakinan kelasnya itu. Nah, kenapa bisa demikian siswanya atau muridnya Pak Slamet? Karena di situ tidak ada kesadaran dari siswa. Jadi kita di sini perlu membangun kesadaran dari diri siswa. Paham dengan tadi, karena saya kan orang matematika itu lah. Segitiga apa tadi? Segitiga restitusi itu seperti apa modelnya? Itu yang saya inginkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yasin yang menanyakan bagaimana proses segitiga restitusi dalam pembelajaran. Proses segitiga restitusi dalam pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Di sini kita sebagai guru dapat melakukan tindakan segitiga restitusi itu tadi saya sudah jelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi identitas. Di sini misalnya ada siswa kita yang mempunyai masalah datang terlambat atau sering tidak datang sekolah, kita menanyakannya, kenapa kamu tidak datang sekolah atau kenapa kamu datang terlambat. Ini yang dinamakan mengidentifikasi identitas. Terus kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita tidak menyalahkan murid, kita mengatakan kepada murid bahwa melakukan kesalahan itu suatu manusiawi. Ibu guru juga kadang melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita menanyakan kepada murid kita tentang keyakinan kelas yang dilanggarnya tadi dengan datang terlambat atau tidak datang sekolah. Demikian Pak Yasin, bagaimana? Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas,
penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru tentang tindakan guru. Dari tindakan ini mana yang hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Nah, tadi konsekuensi ya. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena berupa bentuk hukuman fisik. Iya. Kita simpan dulu ya Bu Guru ya. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya Ibu Hasni, terima kasih. Konsekuensi, kita simpan dulu jawabannya ya. Konsekuensi, hukuman konsekuensi. Sekarang yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Fikram dan Ibu Hasni. Konsekuensi, kita simpan dulu. Terus yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita simpan dulu. Baik, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena sedang berlangsung pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Bu Hasni. Selanjutnya kita akan melihat jawaban yang benar dari tindakan guru tersebut. Baik, untuk tindakan-tindakan guru tadi, yang mana hukuman atau konsekuensi kita lihat dari atas. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu adalah hukuman. Karena itu bentuknya dalam bentuk fisik ditulis dalam kalimat yang banyak, itu 100 kali, jadi membutuhkan tenaga dari fisik ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu pun hukuman. Kenapa demikian? Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yeyen bahwa menggunakan fisik ya. Nah, selanjutnya, baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita lihat jawaban tindakan dari guru tadi, apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", yaitu hukuman. Seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu Guru bahwa hukuman karena mengandung bentuk fisik. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman karena sama tadi dalam bentuk fisik. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang ini konsekuensi karena dia diberi tugas untuk menggantikan. Ini konsekuensinya dari dia tindakan dia mencoret-coret buku temanya, jadi konsekuensi dia bertanggung jawab untuk menggantikan kertas tugas teman tersebut. Nah, yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena dia sudah menumpahkan air di dalam meja, jadi dia harus
membersihkannya. Jadi ini berupa konsekuensi ya Bu Guru. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau ini hukuman ya, karena tahu ya push up itu berarti bentuk fisik ya. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Guru bahwa ini konsekuensi karena dia dalam pelajaran PJOK. Selanjutnya, nih mari kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus membuat anak sakit. Baik Bapak Ibu Guru, di sini kita melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi tidak dipaksakan. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu metode untuk membangun motivasi dari dalam diri murid kita ya. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, budaya positif.
lingkungan positif, keyakinan kelas. Jadi dalam peraturan kelas, itu lingkaran peraturan kelasnya ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau untuk keyakinan kelas itu tanggung jawab. Nah, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau untuk keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Terus peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Terus untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau untuk keyakinan dirubah ke keyakinan kelas itu kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Terus peraturan menggunakan masker, keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam berpikiran kebutuhan. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah membangun motivasi dalam diri murid. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, peraturan kelas itu ada lingkarannya ya. Yang pertama, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Selanjutnya, baik Bapak Ibu Guru, dari peraturan kelas itu yang kita buat menjadi keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif dan akan menumbuhkan budaya yang positif. Selanjutnya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran. Selanjutnya, gunakan masker dan jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Sedangkan pada keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar. Kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama itu bertahan hidup, terus penguasaan, kasih dan sayang, kesenangan, kebebasan. Baik, selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dan dalam pikiran. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal.
sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Saya ulangi, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, seorang menghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal, seperti yang tadi kita jelaskan pada hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid menjadi tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Ketiga, teman. Posisi ini tidak menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Keempat, pemantau. Mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Selanjutnya 5, manajer. Guru merupakan posisi mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk motivasinya di sini ada identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari dalam diri. Yang pertama, menghindari hukuman. Ya, di sini ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terus mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini ada 2, teman dan pemantau. Untuk posisi kontrol selanjutnya yang berhasil atau sukses itu menghargai diri sendiri. Di sini dipegang motivasi manajer. Contohnya, salah satu contohnya ini guru berbuat untuk penghukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Dan untuk pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Untuk posisi pada teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus pada pemantau, guru menghitung dan mengukur. Dan pada posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Demikian salah satu contohnya. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3 tahap atau tindakan yang perlu guru lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita menstabilkan identitas itu setiap orang guru menanyakan kepada siswa yang bermasalah itu dengan menstabilkan identitas. Salah satu contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, untuk contoh tindakannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas pada anak. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, yaitu seperti contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu
contoh-contoh pertanyaan pada siswa saat kita melakukan segitiga restitusi atau mencari solusi pada masalah kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya menstabilkan identitas. Di sini guru melakukan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk validasi kebutuhan, membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Di sini guru berkata, satu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketiga, apa yang penting bagi kamu? Empat, kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu Guru sekalian, alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurnani Sangia. Berikut sesi tanya jawab tadi sudah dijawab semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini bisa diimplementasikan di kelas kita, di lingkungan sekolah kita, sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 7 Kota Bima tercinta ini. Mungkin itu saja penyampaian seluruh demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.